Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kita kembali pada mata kuliah fikih mawaris jinayah dan siasah. Materi kita yang ke-8 yaitu tentang unsur, klasifikasi dan asas hukum pidana Islam. Ya. Karena kemarin kita sudah masuk atau telah menjelaskan terkait dengan pengantar fikih jinayah atau hukum pidana Islam. Maka sebelum kita mengawali perkuliahan kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zidna ilma warzuqni fahma wa alhiqna bis salihin. Peta konsep kita pada pembahasan kali ini adalah yang A, unsur-unsur tindak pidana Islam. B, klasifikasi tindak pidana Islam. C, adalah asas-asas tindak pidana Islam. A, unsur-unsur tindak pidana Islam. Tindak pidana Islam memiliki 3 unsur yang umum, ya. Di samping nanti masing-masing tindak pidana itu memiliki unsur-unsur tersendiri. Nah, 3 unsur umum ini ada semuanya pada tindak pidana secara umum. Nah, apa itu yang pertama? Yaitu adalah unsur formal atau rukun syar'i. Yang mana unsur formal ini adalah ketentuan nas, ya. Terdapat ketentuan nas yang melarang atau mengancam pelanggarnya. Jadi kalau seandainya diperbuat ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengancam pelakunya tersebut. Yang kedua, unsur material atau ruknul madi. Yang mana maksudnya adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk pidana yang melanggar ketentuan formal seperti adanya pembunuhan, adanya pencurian, adanya perampokan, adapun adanya penganiayaan. Ini perbuatan itu namanya unsur madi atau material. Yang ketiga, unsur adabi atau unsur moral. Yang mana pelakunya itu adalah mukallaf, ya. Jadi kalau seandainya tindak pidana itu dilakukan oleh anak-anak yang belum mukallaf, ya, ataupun kemudian orang yang tidak berakal, maka hal itu lain pembahasannya. Nah, tapi kalau seandainya dia itu adalah seorang mukallaf, berakal sehat, maka dia memenuhi unsur yang ketiga itu, yaitu unsur adabi atau unsur moral. Maka kemudian segala tindak pidananya harus ia pertanggungjawabkan. B, klasifikasi tindak pidana Islam. Klasifikasi tindak pidana Islam yang pertama itu adalah hudud. Kalau kita lihat hudud secara bahasa itu berarti pembatas. Secara istilah hudud itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh syariat, yang ditetapkan oleh Allah untuk mencegahnya terjadinya kejahatan. Di antara bentuk-bentuk hudud itu adalah ada zina, qadzaf, khamar, sariqah, qat'ut thariq, baghyu dan hirabah. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam masing-masing ini dalam pembahasan selanjutnya. Yang kedua itu adalah qisas dan diyat. Qisas dan diyat ini serangkai. Apa yang dimaksud dengan qisas? Qisas adalah, kalau secara bahasa kita kaji berarti semisal atau seumpama. Ya, sedangkan diyat itu adalah denda. Nah, secara istilah qisas adalah hukuman yang setimpal yang ditetapkan oleh syarak atau oleh Islam atas tindakan pidana tertentu seperti pembunuhan atau penganiayaan. Nah, sedangkan diyat adalah denda yang ditetapkan oleh Islam pada tindak pidana qisas jika pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban pada pembunuhan, ya, atau akilah dalam bahasa lainnya, atau tindak pidana pembunuhan semi sengaja, syubuhul amdi, atau kemudian pada tindak pidana al-khata', ya, pembunuhan yang tersalah. Nah, atau kemudian kisos yang dimaafkan oleh tindak penganiaya yang
tindak pidana penganiayaan. Jadi korbannya memaafkan pelakunya. Walaupun itu ada unsur kesengajaan, jika dimaafkan oleh korban tersebut, maka pelaku itu berkewajiban untuk membayar diat. Bentuk-bentuk tindak pidana qisas yaitu ada pembunuhan sengaja ya yang disengaja, dan kemudian penganiayaan yang disengaja. Yang ketiga adalah ta'zir. Secara bahasa ta'zir berarti mencegah, menghormati atau membentuk. Sedangkan secara istilah ta'zir adalah hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nas ya. Ia merupakan kebijakan al-hakim atau pemerintah dalam menetapkan hukuman. Hukuman ta'zir bisa berbentuk kurungan penjara, cambuk, atau bahkan kemudian sampai pada hukuman mati. Nah, bentuk-bentuk tindak pidana ta'zir adalah yang pertama pencurian ringan, penganiayaan ringan, penyalahgunaan narkoba, atau pelaku homoseksual, dan beberapa bentuk tindak pidana lainnya. C. Asas-asas tindak pidana Islam. Yang pertama itu adalah asas legalitas. Asas legalitas maksudnya tidak ada delik, tiada hukum. Artinya kalau tidak ada pengaduan maka tidak ada hukuman. Hal ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim atau kekuasaan pemerintah ya, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Nah, dalam Islam, asas legalitas bukan berdasarkan akad semata, namun dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, asas legalitas ini menjelaskan dasar dari tindak pidana hukum Islam itu sendiri. Jadi kalau seandainya tidak ada legalitas, maka tidak boleh seseorang atau hakim atau qadhi menetapkan hukum sesuka-suka hatinya ya. Apalagi kemudian bagi orang-orang yang berseberangan pandangan politik dengannya. Yang kedua, asas tidak berlaku surut. Nah, ini penting juga. Karena memang setelah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka hukum itu berlaku maju, tidak berlaku mundur. Nah, seperti ketika dijelaskan di sini, berlakunya hukum pidana tidak mundur ke belakang atau kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Seperti di zaman sebelum datangnya Islam ya, banyak sekali kasus-kasus tindak pidana yang kemudian itu tidak dikenai kemudian hukuman karena memang ketika itu belum ada ketentuan dalil yang mengaturnya. Seperti seorang anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya, atau kemudian juga kebiasaan orang jahiliyah untuk membunuh anak perempuannya. Itu tidak dikenai hukum karena memang ketika itu belum ada ketentuan syarak yang mengaturnya, dan saat ketentuan itu tidak mungkin berlaku surut. Yang ketiga, asas tidak sah hukuman karena ragu. Nih, kalau seandainya ada keraguan bagi seorang hakim terhadap tersangka atau terpidana, maka kemudian hal itu harus dihindari. Karena kata Rasulullah SAW, idra'ul hududa bisyubhat, ya, hindarkanlah hudud itu jika seandainya terdapat keraguan-raguan. Lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah menghukum. Nah, ini asas dalam hukum Islam, dalam fikih pidana Islam. Selanjutnya yang keempat, asas praduga tak bersalah. Principle of lawfulness, maksudnya itu adalah bahwa semua perbuatan dianggap boleh ya, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jadi harus ada pembuktian yang tepat, harus ada pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan. Barulah kemudian seseorang itu dihukumi atau kemudian dijatuhi hukuman. Dan kemudian yang terakhir, asas persamaan di hadapan hukum. Nah, dalam Islam itu tidak dibedakan antara orang Arab dengan non-Arab, kulit hitam dengan kulit putih ya. Laki-laki dan perempuan semuanya sama di depan hukum. Apakah dia seorang rakyat biasa atau kemudian seorang anak raja,
Itulah dinamakan dengan equality before the law. Artinya adalah kesetaraan di mata hukum. Nah, karena memang kalau seandainya terjadi tebang pilih ya, maka kemudian yang terjadi hukum itu tidak bisa ditegakkan. Kalau hukum tidak bisa ditegakkan, maka hancurlah tatanan masyarakat. Maka dalam Islam ya, kata Rasulullah SAW, wahai manusia, kalian menyembah Tuhan yang sama. Kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia, dan merah tidak lebih mulia daripada yang hitam, kecuali dalam ketakwaan. Jadi dalam ketakwaan kita tentu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di depan hukum setiap manusia itu sama, setiap manusia itu mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Oke. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.